Aplikasi pengolahan perkara pidana studi kasus Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara, Bengkulu oleh Rani Dwi Handayani. Pertama, ketikkan localhost /pengadilan, kemudian pilih folder function, akan muncul home. Ketikkan user ID dengan admin, dan passwordnya juga admin. Kemudian klik login. Masuk ke halaman admin. Menu-menunya menu jadwal sidang dan manajemen user. Pertama, menu perkara, registrasi. Akan muncul form registrasi perkara. Inputkan nomor perkara. Pilih jenis perkaranya. Tanggal kejadian perkara. Waktu kejadian perkara, misalnya pukul 20. Tempat kejadian perkara. Kemudian klik next. Oke, inputkan terdakwa. Input jumlah terdakwanya. Nomor perkara yang sebelumnya, nomor penetapan penahanan. Kemudian tanggal penetapannya. Oke, selanjutnya isikan data terdakwa, ada nama terdakwa. Pilih jenis kelaminnya, laki-laki. Tanggal lahirnya. Pilih tahunnya. Oke. Kemudian bulannya, bulan April misalnya, tanggal 9. Oke. Kewarganegaraannya WNI. Kemudian pasal yang dilanggar. Kemudian tanggal penahanan terdakwa, misalnya tanggal 28 Agustus 2013, status tahanannya yaitu terdakwa. Klik next. Oke, input saksinya. Input dulu jumlah saksi, misalnya 1, klik next. Oke, nama saksi. Misalnya Rukiah bin Sayyidina. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Tempat lahir, tanggal lahir maksudnya. Tahun 1970. Bulan Agustus tanggal 20. Pekerjaannya pegawai swasta, kebangsaannya WNI. Oke, keterangan dikosongkan saja, kemudian klik next. Oke, input majelis hakim. Oke, nomor perkara yang sebelumnya, nomor penetapan majelis hakim dan panitera penggantinya diisikan sesuai dengan suratnya yang sudah diturunkan dari ketua pengadilan. Kemudian namanya, ketua majelisnya Ade Irma, kemudian anggota 1 Lina Safitri, anggota 2 Ari Ferdian, dan panitera penggantinya Harjumi Nur Happy. Oke, perkara selesai diinput dan ini detail perkaranya.
akan masuk ke halaman detail perkara dengan nomor pidana 097. Pidana B 2013 PNAM. Oke. Semuanya sudah ada di sana. Kemudian untuk mengisikan belangko, tinggal klik button di sini, cetak belangko majelis hakim dan panitera pengganti. Nanti datanya akan auto submit, masuk secara otomatis. Oke, kemudian kembali ke halaman data perkara, semua perkara. Oke. Kemudian ini untuk melihat grafik perkara, yaitu info perkara. Misalnya kita masukkan bulan Maret tahun 2013. Oke, klik chart. Oke, akan muncul di sini info perkara yang masuk. Ada satu perkara, satu jenis perkara. Yang putus bulan itu tidak ada. Kemudian belangko penetapan hari sidang pertama. Kemudian jadwal sidang. Oke. Jadwal sidang, ini view jadwal sidang semuanya. Ada agenda, riwayat. Untuk riwayat itu ya sudah dilaksanakan. Ini detailnya. Oke. Untuk memilih riwayat, misalnya perkara 002 sudah disidangkan hari itu, hari Senin sudah sidang, sudah berlangsung, kemudian kita masukkan satu file riwayat, tentunya sudah diketik dahulu oleh panitera pengganti. Selanjutnya kita masukkan satu. Oke, Lucy Herawati bin bla bla bla. Oke, filenya masuk, ini dia. Oke. Lalu entry jadwal sidang pertama, misalnya nomor perkara 097, nomor penetapan sidangnya 088, penetapan pidana 2013 PNAM. Tanggal penetapannya, oke, tanggal 29 Agustus. Tanggal sidangnya harus setelah tanggal penetapan. Tanggal 5 September misalnya jam 9 pagi, ruang sidang 3 lantai 1. Oke. Agenda persidangannya pembacaan agenda sidang. Oke, klik submit. Dan datanya akan masuk ke view jadwal sidang. Yang paling urut sesuai dengan tanggal sidang 097, row kedua. Oke. Untuk menginputkan jadwal sidang hariannya sama seperti input jadwal sidang pertama. Ini data hakim, view data hakim. Oke. Kalau untuk panitera juga sama. Oke. Ini data hakim. Data hakim ada NIP, nama, golongan atau pangkat, dan jabatan. Ini detail data hakimnya. Sudah berapa kali hakim tersebut melaksanakan sidang. Misalnya ubah data hakim, Edward Agus. Golongannya menjadi 2D, data hakim berhasil diupdate. Oke. Kita lihat datanya berubah. Untuk manajemen user, hanya user kita yang bisa diubah. Oke, ini data-data user keseluruhan yang bisa mengakses aplikasi ini. Oke. Kategorinya ada admin, register, majelis. Oke. Logout.